Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Handayani dari kelas 12 IPA 5 akan mempresentasikan mind mapping saya, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut CST Kansil. Perlindungan hukum menurut CST Kansil yaitu berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai macam dari pihak manapun. Yang kedua, yaitu menurut Mukti Al-Fajar, yaitu penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini, hanya perlindungan oleh hukum saja. Oke, yang selanjutnya, itu saya akan menjelaskan tentang sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua. Ada hukum preventif dan hukum represif. Hukum preventif itu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Apa sih sengketa itu? Yaitu permasalahan. Dan yang kedua itu represif. Hukum bersifat represif artinya hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dan yang selanjutnya yaitu ada unsur penegakan hukum. Unsur penegakan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kenapa unsur penegakan hukum harus dilakukan? Karena contohnya seperti kita ada kasus korupsi atau kasus pencurian. Nah, tentunya hal ini harus dilihat sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku. Kan tentunya harus diselesaikan, tapi tidak bisa sewenang-wenang kita adili. Jadi harus sesuai dengan unsur penegakan hukum ini agar tidak terjadi penyimpangan pada kenyataannya. Jadi, secara umum dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, perlindungan penegakan hukum sendiri memiliki dasar hukum yang mengatur di dalamnya. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1, yang kedua pasal 28D ayat 1, yang ketiga pasal 28 ayat 5, yang keempat pasal 30 ayat 4, dan yang keenam pasal 24 ayat 1. Jadi, semua hukum yang kita tegakkan ini bertumpu pada pasal-pasal tersebut. Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang mengaturnya. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, hukumnya sendiri. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, sarana atau fasilitas. Yang keempat, masyarakat. Yang kelima, kebudayaan. Tentunya, faktor-faktor ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh penegak hukum. Selanjutnya, adapun pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, yang ketiga mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tentunya penting sekali untuk mengetahui bagaimana pentingnya perlindungan hukum ini, karena sangat banyak sekali manfaatnya mengenai perlindungan hukum yang berlaku. Kadar kesadaran hukum di masyarakat Indonesia masih sangat kurang, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya hukum ini untuk dilakukan. Adapun contoh pelanggaran hukum di Indonesia ini yang sering terjadi. Yang pertama, perampokan, yang kedua, anarkisme, yang ketiga, tindak korupsi, yang keempat, pelecehan seksual, yang kelima, pembunuhan, yang keenam, perjudian, dan masih banyak lagi kasus pelanggaran lainnya yang sering terjadi di Indonesia. Adapun peran lembaga negara penegak hukum, yang pertama yaitu Polri, di mana Polri ini memiliki fungsi utama yaitu memelihara keamanan di dalam negeri. Dan yang kedua itu peran Kejaksaan Republik Indonesia, fungsinya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga itu peran peradilan negeri. Peran peradilan negeri ini yaitu pengadilan tingkat pertama untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai dengan perundang-undangan. Yang keempat yaitu ada advokat. Advokat ialah ahli hukum yang memiliki wewenang untuk memberikan nasihat atau membela perkara dalam pengadilan.
Yang kelima itu ada peran lembaga pemasyarakatan atau disingkat LP atau lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Yang keenam yaitu hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh ada KPK. KPK yaitu berfungsi untuk menyelidiki kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, dari 7 peran lembaga tadi yaitu penegakan hukum memiliki peran masing-masing kan. Nah, jadi setiap pelanggaran hukum yang terjadi memiliki penegak hukumnya masing-masing gitu. Jadi misalnya ada tindakan kasus korupsi, maka yang berperan dalam menyelesaikan tindakan tersebut yaitu diputuskan oleh KPK. Dan jika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ada pencurian yang dilakukan oleh orang, maka yang dilakukannya oleh Polri yang menyelesaikan perkara tersebut. Jadi setiap perkara tindak pidana atau pelanggaran memiliki penyelesaiannya masing-masing di bidangnya oleh lembaga-lembaga yang berperan di atasnya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.